Soal nomor 19. Banyak bilangan 3 digit yang dapat terbentuk dengan faktor primanya 2, 5, dan 7 adalah titik-titik. Oke, berarti sekarang kita akan membuat bilangan 3 digit menggunakan faktor prima 2, 5, 7. 3 digit berarti bilangan ratusan. Maka yang pertama 2 kali 5 kali 7. Ini tentunya hasilnya adalah 70, berarti bukan bilangan 3 digit, maka ini tidak memenuhi. Sekarang kita akan kombinasikan dengan memberikan pangkat pada 2, 5, dan 7 ini sehingga menghasilkan bilangan 3 digit. Oke, sekarang kita mulai dari 2. 2 pangkat 2 kali 5 kali 7. Ini hasilnya adalah 140, maka memenuhi. Kemudian 2 pangkat 3 kali 5 kali 7. Ini hasilnya adalah 280, juga memenuhi. Kemudian 2 pangkat 4 kali 5 kali 7. Ini hasilnya adalah 560, memenuhi. Kemudian 2 pangkat 5 kali 5 kali 7, tentunya 560 kali 2 akan melewati 1000 atau bilangannya lebih dari 3 digit, sehingga tidak memenuhi untuk 2 pangkat 5 kali 5 kali 7. Sekarang coba kita beralih ke 5, berarti 2 kali 5 pangkat 2 dikali 7. Oke, ini hasilnya adalah 350. Oke, 3 digit. Kemudian kalau kita pangkatkan 3, 2 kali 5 pangkat 3 kali 7 tentunya akan melewati bilangan 3 digit. Sekarang kita kombinasikan dengan 2, berarti 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 dikali 7. Ini hasilnya adalah 700. Oke, memenuhi. Kemudian sekarang kita beralih ke 7. Maka 2 kali 5 kali 7 pangkat 2. Ini hasilnya adalah 490. Oke, bilangannya 3 digit. Nah, sekarang seandainya kita pangkatkan 3, 7-nya tentunya nanti akan melewati bilangan 3 digit. Maka kita kombinasikan dengan 2, berarti 2 pangkat 2 kali 5 dikalikan 7 pangkat 2. Ini hasilnya adalah 980. Oke, memenuhi 3 digit. Sehingga banyak bilangan 3 digit yang memenuhi adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jawabannya adalah C. Soal nomor 20. Dengan menggunakan luas lingkaran bahwa integral dengan batas min 4 sampai 4 akar 16 min x kuadrat dx sama dengan a pi, maka nilai a adalah titik-titik. Oke, di sini kita diberikan clue bahwa kita dapat menggunakan luas lingkaran. Oke, kita lihat di sini kurvanya adalah y sama dengan akar dari 16 min x pangkat 2. Oke, ini sama saja dengan mengkuadratkan kedua ruas, sama dengan y kuadrat sama dengan 16 min x pangkat 2. Atau ini sama saja dengan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16. Oke, ini sama saja dengan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dengan jari-jari R sama dengan akar dari 16, yaitu 4. Sehingga sketsanya oke, berarti lingkarannya akan terbentuk sebuah setengah lingkaran, ya, karena integral dengan luas di atas sumbu x, ya. Oke, berarti integral dengan batas min 4 sampai 4 akar 16 min x kuadrat dx sama saja dengan kita mencari luas dari setengah lingkaran ini. Sehingga luas setengah lingkarannya sama dengan setengah pi r pangkat 2 sama dengan setengah
pi, R-nya adalah 4, berarti 4 pangkat 2, sehingga 4 pangkat 2 16 dibagi 2 8, sehingga jawabannya adalah 8 pi. Karena hasilnya sudah diketahui AV, maka AV itu sama dengan 8 pi. Sehingga dari sini kita dapat menyederhanakan pi-nya, sehingga jawabannya adalah A sama dengan 8. Maka jawabannya adalah B. Soal nomor 21. Diketahui X sama dengan 7 log 4, Y sama dengan akar 2 log 2, dan Z sama dengan 2 log 7. Maka nilai X, Y, Z adalah titik-titik. Oke, ini tinggal kita kalikan ya. X, Y, Z itu sama dengan X-nya adalah 7 log 4. Kemudian dikali Y-nya adalah akar 2 log 2. Dan Z-nya adalah 2 log 7. Oke, ini kita jabarkan. 7 log 4-nya adalah 2 pangkat 2. Dikalikan akar 2. Akar 2 itu sama dengan 2 pangkat 1/2 log 2. Kemudian dikali lagi 2 log 7. Oke, kita harus ingat bahwa jika ada A log B pangkat M, ini bisa kita jabarkan menjadi M dikalikan A log B. Kemudian jika pangkatnya ada di posisi A pangkat N log B, maka dijabarkan menjadi 1/N A log B. Oke, berdasarkan sifat ini maka kita bisa jabarkan 2 kita kalikan ke depan, kemudian setengah, karena pangkatnya berada di atas maka menjadi 1/N-nya seperti sifat yang ini ya, sehingga jadinya adalah 1/1/2, kemudian 7 log 2, kemudian 2 log 2, kemudian 2 log 7. Oke, 2, kemudian 1/1/2, berarti 1 dikalikan 2/1 jadinya adalah 2. Nah, berdasarkan sifat-sifat logaritma ini bisa tereduksi, ini juga bisa tereduksi, sehingga hasilnya adalah tinggal 7 log 7. 2 kali 2 adalah 4, 7 log 7 sendiri nilainya adalah 1, sehingga 4 kali 1 sama dengan 4, sehingga kuncinya adalah E. Soal nomor 22. Ada 2 garis sejajar dengan garis Y sama dengan 5X ditambah 4 yang menyinggung kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 4X. Titik singgungnya berturut-turut adalah A, B, dan B, C, D. Nilai AC sama dengan titik-titik. Oke, kita lihat di sini kurva atau garisnya adalah Y sama dengan 5X ditambah 4. Maka dari sini kita dapatkan gradiennya M sama dengan Y aksen sama dengan 5. Kemudian sekarang kita perhatikan kurva ya. Kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 4X. Maka kita juga akan mendapatkan gradien dari persamaan garis singgung kurva ini. M sama dengan Y aksen itu sama dengan 3X pangkat 2 dikurangi 4. Oke, karena sejajar, maka gradiennya nilainya sama. M1 sama dengan M2, atau gradien garis singgung kurva sama dengan gradien dari garis. Maka dari sini kita dapatkan 3X pangkat 2 minus 4 itu sama dengan 5. Oke. Nah, dari sini 3X pangkat 2 itu nilainya sama dengan 9.
Nah, sekarang kita lihat titik singgung yang pertama A, B, maka jelas absesnya adalah A atau nilai X-nya sama dengan A. Kita substitusi, maka jadinya adalah 3A pangkat 2 sama dengan 9. Maka dari sini kita dapatkan A pangkat 2 sama dengan 9 bagi 3 adalah 3. Nah, sehingga nilai A-nya sama dengan plus minus akar 3. Kemudian untuk yang titik singgung yang kedua yaitu B, C, D, maka absesnya adalah C. Sehingga kita substitusikan ke X-nya, maka kita dapatkan adalah 3C pangkat 2 sama dengan 9. Maka C pangkat 2, 9 bagi 3 adalah 3. Maka C sama dengan plus minus akar 3. Maka pertanyaannya adalah nilai dari A kali C. Sekarang kalau kita pilih positif kali positif, hasilnya positif, atau bilangan negatif kali bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan positif, sementara di optionnya tidak tersedia. Maka kita kombinasikan saja dengan milih A-nya positif, akar 3, kemudian C-nya kita pilih negatif akar 3. Maka dari sini kita dapatkan akar 3 kali negatif akar 3, hasilnya adalah negatif 3. Sehingga jawabannya adalah D. Soal nomor 23. Fungsi pembangkit dari 2 min setengah 9/4 min 7/8 dan seterusnya merupakan hasil penjumlahan dari bla 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 bla. Pertanyaannya adalah fungsi pembangkit dari barisan tersebut adalah. Oke, jadi di sini di soal ini kita sudah diberikan clue bahwa hasil jumlahan dari 2 min setengah 9/4 min 7/8 adalah 1 min 1, 1 min 1 dan seterusnya, dan ditambah dengan 1, setengah, seperempat, seperlapan dan seterusnya. Cara pengerjaannya sama dengan soal nomor 8 menggunakan konsep fungsi pembangkit. Kita lihat di sini bahwa jumlahan yang pertama adalah 1, kemudian min 1, kemudian 1, min 1 dan seterusnya. Kemudian ditambah dengan 1, kemudian setengah, seperempat dan seterusnya. Oke, dengan menggunakan konsep fungsi pembangkit dengan mengambil koefisien-koefisien pada barisan ini, maka Px sama dengan yang pertama adalah 1, kemudian yang kedua adalah min 1, berarti min X ya, min 1X. Kemudian yang ketiga adalah 1, maka plus X pangkat 2. Oke, dan seterusnya. Kemudian yang kedua sama, yaitu kita ambil koefisien yang pertama adalah 1, kemudian koefisien kedua adalah setengah, berarti setengah X, kemudian ditambah dengan koefisien yang ketiga adalah seperempat, berarti seperempat X pangkat 2, oke, dan seterusnya. Oke, dengan menggunakan rumus jumlah barisan tak hingga geometri, maka kita dapat mencari hasil jumlahan dari barisan ini. Oke, maka ingat rumus jumlahan dari barisan tak hingga dari barisan geometri adalah S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Oke, kita gunakan ini untuk menyederhanakan bentuk jumlahan ini. Sehingga A nya adalah 1, maka 1 dibagi 1 min R. Rasionya adalah min X dibagi 1 adalah min X, berarti 1 min minus X ya. Kemudian ditambah, kemudian barisan yang kedua, maka A-nya adalah 1, berarti 1 per 1 min, kemudian rasionya adalah setengah X dibagi 1, hasilnya adalah setengah X. Oke, sebelum kita jumlahkan, kita sederhanakan dulu bentuknya. Berarti 1, kemudian minus ketemu minus jadinya positif, berarti 1 ditambah X
1/1 ditambah X. Kemudian bentuk yang kedua kita sederhanakan supaya penyebutnya supaya tidak pecahan ini, maka kita kali dengan 2, maka atas juga kali 2, maka kita peroleh 2 kali 1 adalah 2, kemudian bagi 2 kali 1 2, kemudian 2 dikalikan setengah adalah 1, berarti 1x. Sekarang tinggal kita samakan penyebutnya, berarti 1 ditambah x dikalikan dengan 2 dikurangi x, sehingga 2 min x dikali 1 jadinya 2 minus x. Kemudian ditambah 1 tambah x dikali 2, hasilnya adalah 2 ditambah 2x. Kita sederhanakan kembali, 2 ditambah 2 jadinya 4, min x ditambah 2x jadinya positif x, kemudian dibagi dengan 1 plus x kali 2 min x. Oke, sehingga jawabannya adalah D. Soal nomor 24. Oke, di sini adalah soal persamaan diferensial. Selesaikan atau selesaian dari persamaan dy per dx sama dengan 2x min 3x pangkat 2 per y adalah titik-titik. Oke, kita jabarkan dulu bentuknya. Maka diketahui dy per dx itu sama dengan 2x min 3x pangkat 2 dibagi y. Oke, kita kali silang, maka kita peroleh y dy sama dengan 2x min 3x pangkat 2 dx. Oke, karena di sini terlihat bahwa variabelnya terpisah, maka dapat kita langsung integralkan kedua ruas masing-masing. Maka integral dari y dy kemudian sama dengan integral dari 2x min 3x kuadrat dx. Oke, kita integralkan dengan rumus integral, maka jadinya adalah setengah y pangkat 2 plus c. Oke, kita anggap c1. Kemudian yang kedua, integral dari 2x adalah x pangkat 2. Kemudian min integral dari 3x pangkat 2 adalah x pangkat 3 plus c2. Kemudian kita kali 2 supaya penyebut yang koefisien di y kuadratnya tidak pecahan, maka kita kali 2 semua ruas, maka diperoleh y pangkat 2 plus 2c1 sama dengan 2x pangkat 2 min 2x pangkat 3 ditambah 2c2. Oke, kita pindah ruas ke sebelah kanan dan c-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri dan c-nya atau konstantanya di sebelah kanan supaya sesuai dengan optionnya. Maka diperoleh 2x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus y pangkat 2 sama dengan 2c2 min 2c1. Oke, ini konstanta, maka juga tentunya hasil operasinya menghasilkan konstanta, sehingga diperoleh 2x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus y pangkat 2 sama dengan c, sehingga jawaban yang tepat adalah A.